Selamat datang kembali di course SketchUp tutorial ini. Sekarang di part yang keempat, kita masuk ke pemodelan bagian yang kedua. Mmm, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Kita sudah belajar tentang bagaimana workspace, kita sudah mengenal bagaimana tool-toolnya. Nah, kita akan mulai menggunakan tool-tool tersebut dalam video ini, sambil kita juga mempelajari hal-hal baru. Nah, apa aja hal-hal barunya? Nah, kita akan belajar hal baru yaitu konsep group, kemudian konsep komponen, dan konsep layer. Dan juga nanti di akhir saya akan mencoba untuk modeling sederhana furniture ya, sebuah meja. Seperti itu. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk group. Grup itu gunanya adalah untuk membuat objek lebih rapi, terorganisasi, kemudian memudahkan proses move and copy, dan juga menghindari face yang tergabung secara tidak sengaja. Nah, maksudnya seperti apa? Mari kita buka SketchUp-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya mungkin saya ada yang terlewat. Untuk di navigation tool, saya ingin merefresh lagi bahwa selain dengan menekan masing-masing tool ini, misalnya untuk orbit, pen, dan zoom, itu bisa teman-teman gunakan mouse teman-teman. Nah, ini kenapa waktu di video pertama saya menyarankan untuk menggunakan mouse adalah karena kalau misalnya teman-teman untuk orbit misalnya harus klik ini dulu, kemudian diklik lagi, kemudian klik selection tool lagi untuk select, itu cukup lama. Jadi untuk orbit itu shortcutnya adalah dengan middle click pada mouse, kemudian digeser. Kemudian untuk pen itu adalah middle click juga, tapi sambil tekan shift. Nah, jadi shift middle click. Kemudian untuk zoom, ini cukup mudah ya, kita menggunakan middle mouse. Dan untuk zoom dengan middle mouse ini, dengan scroll wheel ini, dia akan zoom in pada kursor ya. Jadi misalnya saya arahkan ke wajah, saya zoom, dia akan mendekati ke wajah. Tapi kalau saya arahkan kursor di kaki, dia akan zoom in ke arah kaki. Ini juga cukup berguna ya untuk teman-teman ketahui. Misalnya saya zoom in ke wajah, tapi saya zoom out dari kiri, maka dia akan berdasarkan kursornya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam SketchUp. Misalkan saya ingin membuat sebuah gedung dan satu lagi gedung kecil lainnya. Jadi saya ilustrasikan dengan membuat balok rectangle, kemudian push and pull. Kemudian saya buat lagi yang lebih kecil. Seperti ini. Kemudian saya push lagi, lebih kecil. Nah, jadi anggap ini adalah dua buah gedung. Kemudian saya ingin merapatkan kedua gedung ini. Saya select dengan triple click. Kemudian saya move. Setelah saya rapatkan, akan jadi seperti ini. Tapi kemudian saya misalnya berubah pikiran, saya ingin ada sedikit jarak di antara kedua gedung ini. Ketika saya ingin geser kembali menggunakan move tool, yang terjadi adalah seperti ini. Bagian yang menempel itu akan menjadi satu. Jadi ketika digeser, bagian gedung pertama yang lebih besar ini akan ikut tertarik
mengikuti gedung yang kecil. Nah, bagaimana untuk mencegah hal ini? Kita undo dulu. Nah, undo. Caranya adalah kita select masing-masing objek, kita klik kanan, kita buat menjadi grup, make group. Begitu juga untuk yang lebih besar, kita make group juga. Baru kemudian kita ulangi, misalnya saya ingin merapatkan, kemudian saya berubah pikiran, saya ingin ada jarak lebih kecil, saya geser lagi. Nah, dengan begitu kedua gedung akan menjadi grup masing-masing dan tidak akan menempel. Nah, jadi itu adalah fungsi grup yang dimaksudkan, membuat organisasi objek lebih rapi dan juga mencegah terjadinya face yang menempel seperti tadi. Dan juga untuk mengcopy, misalkan ini sudah jadi ya, dan saya ingin membuat gedung yang banyak sepanjang jalan. Nah, grup yang saya buat bisa saya grup lagi. Kita buat jadi grup, kemudian saya copy grup ini. Nah, menggunakan move tool lagi, kita copy. Nah, jadi copy-nya itu bisa sekaligus satu grup. Jadi tidak satu-satu, untuk satu objek kita copy, objek lainnya baru kita copy. Jadi langsung di grup bisa kita copy. Seperti itu. Jadi itu fungsi-fungsi yang umum untuk grup. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini sama seperti yang tadi saya sudah contohkan ya. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu komponen. Nah, komponen ini sebenarnya hampir sama seperti grup, tapi ada fungsi tambahan. Kalau kita lihat, untuk ketiga fungsi sebelumnya ini sama, tapi ada satu tambahan, yaitu membuat identitas item, sehingga mungkin mengedit banyak objek yang sama dalam waktu yang lebih cepat. Nah, bagaimana maksudnya? Kita masuk ke contoh. Kita kembali ke SketchUp. Nah, katakanlah ini grup yang akan kita buat jadi komponen. Kita klik kanan, kita make komponen. Nah, dia akan muncul dialog box seperti ini. Bisa kita berikan nama. Misalnya komplek gedung. Kemudian ada banyak misalnya yang bisa kita ubah seperti alignment, kemudian always face camera. Tapi umumnya saya hanya edit untuk definisinya aja untuk memberikan identitas. Sebenarnya bisa juga kita masukkan harga, ukuran, kemudian link. Tapi saya akan fokus di sini aja bagian general ini, terutama di definition. Nah, kemudian kita create. Nah, kesannya tidak terjadi apa-apa ya. Nah, untuk memperlihatkan kemampuan dari komponen ini, saya copy dulu menggunakan move tool. Ini kita copy. Misalnya kita copy 3 kali. Nah, jadi gunanya dari komponen adalah ketika kita masuk ke dalam grup ini, cara masuk dalam grup atau komponen adalah kita double klik. Nah, kita sudah masuk. Ketika kita edit salah satu dari komponen, maka komponen lainnya dengan definisi yang sama akan teredit juga. Misalnya saya edit gedung yang lebih besar ini, saya offset, kemudian saya push. Nah, jadi ketiga
objek hasil copy lainnya atau komponen hasil copy ini, itu akan ikut teredit. Misalnya lagi saya tambah pintu. Nah, yang lainnya akan ikut juga ditambah, seperti itu. Kemudian saya edit untuk yang gedung lebih kecil misalnya. Saya tambahkan OP. Maka rectangle, kemudian saya push. Nah, jadi semuanya akan mengikuti gitu. Nah, mengapa komponen ini jadi salah satu fitur yang saya bilang penting dalam SketchUp adalah karena kemampuannya itu untuk mengedit objek-objek yang identik secara bersamaan. Jadi lebih cepat. Misalnya kolom dalam bangunan itu kan biasanya sama. Jadi ketika misalnya ada perubahan, ketika kita edit satu komponen, maka komponen lainnya akan ikut teredit. Jadi menyimpan waktu, time saving ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya kita akan masuk ke bagian layer. Nah, layer ini seperti fungsi pada software-software lainnya seperti Photoshop, Illustrator, dan AutoCAD misalnya, itu untuk membagi objek-objek atau mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang sama, tergantung definisi dari penggunanya ya. Nah, nanti fungsinya bisa untuk mengatur visibility, bisa di group lagi. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung kembali SketchUp. Nah, misalnya ini adalah komplek gedung ya. Misalnya saya buat lagi jalan misalnya. Saya nggak pakai ukuran ya, saya untuk cepat aja. Misalnya ini ada layer jalan. Oh sorry, ini ada objek jalan. Ini saya grup. Kemudian saya buat lagi misalnya apa ya? Misalnya pohon. Saya pakai circle. Ini saya grup. Saya buat circle lagi. Kemudian saya push ke atas. Kemudian kita select face atas, kemudian saya scale. Nah, ini ya cukup lah menjadi pohon. Grup. Kita make komponen, kita jadikan pohon. Kita move dulu. Nah, oke, saya 10 kali jadi ada pohon. Kemudian saya buat lagi mobil misalnya. Saya gunakan rectangle lagi, push, kemudian saya beri line, kita push lagi, kemudian ini saya select edge depan, saya move ke belakang, saya pilih edge yang ini, saya move sedikit, kemudian ini bebas ya teman-teman, saya hanya untuk mencontohkan aja. Nah, misalkan ini mobil ya, nah saya buat komponen mobil. Nah,
seperti ini. Nah, mari kita lihat fungsi layer atau tag. Kita tambahkan tagnya, misalnya yang pertama gedung, yang kedua ini adalah pohon, yang ketiga adalah jalan, kemudian kendaraan. Nah, bagaimana cara kita memasukkan objek-objek ini ke dalam layer atau tag ini? Caranya adalah kita select objek yang kita ingin pindahkan, misalnya saya select gedung, maka perhatikan pada bagian entity info. Pada bagian tag atau layer di sini dia akan masuk ke dalam untag. Kita klik, lalu masukkan sesuai kategorinya. Misalnya ini gedung. Kemudian kita pilih lagi jalan. Masukkan ke jalan. Pilih mobil. Klik, kemudian tahan kontrol. Kemudian kita masukkan kendaraan. Nah, setelah itu kita bisa lihat bahwa ini ada tanda mata ya, itu menandakan visibility. Jadi misalnya ini saya hilangkan, maka gedungnya akan menghilang. Kemudian jalan, kemudian kendaraan. Nah, gitu. Nah, mengapa fungsi ini penting? Contohnya adalah ketika saya ingin menseleksi pohon ini. Kalau saya melakukan klik seperti ini satu-satu kan lama. Kemudian kalau saya drag seperti ini, objek-objek lainnya akan ikut terseleksi. Makanya untuk melakukan seleksi yang cepat itu kita bisa matikan dulu layer yang lain, sehingga kita bisa melakukan seleksi seperti ini. Jadi hanya pohonnya saja yang terseleksi. Nah, baru kita masukkan lagi ke layer pohon. Nah, seperti itu. Jadi ya, saya rasa cukup simple untuk konsep grup, konsep komponen, dan juga untuk layer. Intinya adalah dari ketiga hal itu adalah memudahkan teman-teman untuk dalam modeling itu kategori objek, kemudian juga intinya membuat objek teman-teman atau model teman-teman itu lebih rapi, seperti itu. Oh ya, misalnya kita juga ingin memberikan warna nih. Di dalam komponen itu juga kalau diedit satu, maka yang lain akan berubah. Kita masuk ke material ini. Misalnya warna gedungnya abu-abu. Untuk gedung yang satu. Gedung yang kedua warnanya apa ya? Katakanlah merah. Kemudian untuk pohon, kita masuk ke satu pohon. Warna daunnya hijau. Kemudian batangnya coklat. Untuk mobil misalnya warna hitam. Jalan warnanya abu-abu. Oh, mobilnya jangan hitam. Mobilnya kita ganti lagi. Mobil warna biru misalnya. Atau hijau. Nah, seperti ini. Jadi ya cukup cepat ya untuk proses modeling dalam SketchUp. Kita sudah bisa membuat jalan dengan gedung, kemudian ada pohon. Tentunya ini karena hanya contoh, jadi banyak detail yang hilang ya.
Tapi menurut saya juga untuk dalam waktu kurang dari berapa tadi ya? Mungkin kurang dari 10 menit sudah bisa mendapatkan hasil yang seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian eh, selain contoh gedung seperti ini, saya juga berikutnya akan mencontohkan bagaimana membuat sebuah furniture, yaitu meja, tentunya dengan menggunakan konsep-konsep atau tool yang kita pelajari sebelumnya. Jadi saya buat, ini saya save dulu. Oke, kemudian kita buat yang baru. Oke, nah objek yang kita buat kurang lebih seperti ini. Sebuah meja. Ini ada step-stepnya yang saya sudah buat. Nanti untuk link PDF ini akan saya sertakan juga. Jadi ini kurang lebih step-step yang akan kita lakukan. Ada sekitar 13 step. Ini yang ke-14 adalah rendering. Tidak akan saya bahas. Kita akan mulai dari step yang pertama tentunya. Nah, pertama kita akan buat dulu kaki meja. Kita pakai rectangle tool. Kemudian ukurannya 40 kali 40 mili. Kita diketik 40 mili, 40 mili. Nah, jadi kalau pada saat masukkan dimensi itu bisa juga sama unit-unitnya. Jadi misalnya tadi 40. Karena ini kan default ya dalam satuan meter. Jadi bisa juga ketika masukkan satuan itu kita kasih unitnya juga. Misalnya kayak saya akan tingginya itu 50 cm. Ketika saya pakai push tool, kita push, ini kan dalam satuan meter ya, 0,1 meter. Saya tulis misalnya 50, kalau saya ketik cm, cm, enter. Nah, dia akan tetap masuk, secara otomatis dia menjadi 0,5 meter. Nah, seperti itu. Kemudian kita select dengan triple click atau cara seleksi apapun yang teman-teman prefer. Kemudian kita make komponen. Kita buat menjadi kaki meja. Kita create. Kemudian kita copy. Kita copy dengan jarak 70 cm. Kemudian kita copy lagi ke arah satunya, 70 cm juga. Nah, kurang lebih seperti ini untuk kaki meja. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian tag, kita tambah kaki meja. Kemudian kita select, kemudian kita masukkan ke tag kaki meja. Setelah itu kita buat tabletop-nya. Kita buat sesuai kakinya saja. Menekan rectangle tool. Lalu kita push. Misalnya tebal mejanya 3 cm. Nah, kemudian setiap sisinya kita
push keluar, misalnya 10 cm. Kemudian untuk variasi, kita select face yang atas, kemudian kita tekan S untuk scale, kemudian kita tekan Ctrl, kemudian kita skalakan bagian atasnya. Ini 1,2. Seperti ini. Atau mungkin terlalu ini ya, terlalu ekstrim, kita kecilkan lagi. Oh, justru kita balik mungkin ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita buat jadi grup. Ini cukup jadi grup aja ya, nggak perlu jadi komponen. Kemudian kita buat lagi layer, misalnya tabletop. Nah, setelah itu kita kaki mejanya kan plain ini, datar, nggak ada kayak kesannya kosong gitu. Kita edit, tapi sebelumnya kita hilangkan dulu visibilitas dari tabletop ini supaya kita bisa fokus ke kaki mejanya. Misalnya di sini saya masuk salah satu, kemudian saya buat rectangle seperti ini, saya push. Nah, karena tadi komponennya hanya di hanya di copy, maka arahnya semua masih sama. Nah, untuk itu kita perlu mengubah arahnya menggunakan rotate tool. Kita cari tengahnya. Sorry. Untuk cari tengahnya kita bisa pakai bantuan line tool. Ini kita rotate lagi. Kita hapus. Kita ulangi hal yang sama. Kemudian kita rotate. Kemudian yang terakhir. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita buat lagi misalnya di sini. Nah, kemudian bisa juga saya tambahkan kaki yang lebih tebal. Tapi sebelumnya kita grup dulu. Nah, baru kita buat rectangle. Kita scale sedikit. Baru kita push ke atas. Jadi dia punya kaki yang lebih tebal. Kita grup lagi. Kemudian bisa kita copy juga untuk variasi. Ini untuk ini bebas ya teman-teman mau membentuk kaki mejanya seperti apa, tabletopnya seperti apa. Saya hanya mencontohkan bagaimana menggunakan
tools-tools dan, konsep, dari layer, grup dan komponen. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kita sudah bisa mendapatkan, meja. Tentunya langkah terakhir mungkin kita berikan warna ya. Ini saya tambahkan variasi lagi. Kita masuk ke komponen lagi, table lagi, kita berikan warna, kita cari di material wood. Kemudian warna yang lebih mudah. Nah, kita berikan warna juga untuk bagian atas. Nah, kurang lebih seperti ini kita sudah bisa mendapatkan meja dalam waktu mungkin, kalau saya nggak memakai penjelasan-penjelasan, mungkin kurang dari 5 menit sudah jadi satu furniture, seperti itu. Oke, saya rasa, itu, cukup ya untuk, tutorial SketchUp. Jadi saya harap dari 4 video yang telah saya buat hingga video yang ini, ditambah lagi dengan video-video lainnya di channel saya, jadi teman-teman setidaknya sudah bisa menggunakan tools-tools yang ada dalam SketchUp, kemudian mengerti bagaimana mengoperasikan SketchUp, sampai bisa memproduksi suatu hasil akhir seperti misalnya furniture ini. Untuk memodelkan hal-hal lainnya seperti rumah, gedung, jembatan, sebenarnya teman-teman cukup, eee, dengan ilmu yang teman-teman sudah dapatkan di course ini. Prinsipnya sebenarnya semua sama, yang berbeda hanyalah bentuknya saja dan juga, tergantung dari kreativitas teman-teman masing-masing, seperti itu. Jadi saya rasa sekian dari saya, semoga course yang saya buat ini bermanfaat, mungkin juga banyak kekurangan, mungkin seperti terlalu cepat atau ada yang kurang jelas, mohon maaf, tapi saya harap teman-teman bisa merasa bahwa ini berguna, seperti itu. Oke, saya cukupkan dari saya. Terima kasih dan sampai bertemu di video-video lainnya.